kayak klip normal, tidak indie gitu loh, apa nggak bentuknya mungkin nggak kotak-kotak gitu, mungkin bentuknya kayak lebih green screen, lebih apa, udah ada. Jadi maksud gue ini. Ketemu lagi di Kepot karena musik podcast. Sekarang ketemu dengan maestro video klip Indonesia, anjir keren kali. Lutfi Abdullah. Apa kabar Om Lutfi? Gitu. Enggak. Baik guys, kan nyampe gitu kan, set gitu, pakai efek ya tulangnya, gitu. Kasih efek ya, nyampe gitu, nah gitu ya. Pi, lu baik Dait. Kalau keren gitu sih sekarang Pi, kesel ngeliatnya tuh. Kok malah kesel sih? Kesel dalam artian baik. Lu kenal gue udah 28 tahun, man. Dari lu lahir dong, tambah itu ya. Zaman baru lulus sarjana matematika dulu. Vokalis The Brur yang jadi clip maker, edan. Jujur ya kemarin tuh gue seneng banget gila. Lihat anjir nih si Upi trending terus nih. Itu lu bikin kayak gitu karena terpaksa nih keadaan atau emang sebelumnya tuh emang udah niat kayak gitu Bi atau gimana? Nih Noah nih ya, Noah. Iya ngomongin Noah. Ya kepaksa iya pasti. Gimana ya? Sebenarnya secara teknik ya. Itu teknik yang sebenarnya sering gue pakai sih sebelumnya. Itu kan kalau orang yang ngerti After Effects tuh namanya 3D tracking sebenarnya. Gue sering pakai untuk aplikasi di green screen segala macam. Kan gue sering bikin ada visual efeknya. Cuman memang konsep ini tercipta karena keadaan. Maksud gini, keadaan tuh artinya gini loh. Banyak faktor lah. Kayak contoh gini, gue tuh awalnya tuh udah mau bikin klipnya Noah juga. Udah ngobrol sama Bu Acin, udah ngasih konsep. Cuman udah ada jobnya nih sebetulnya nih. Ya. Udah ada jobnya sebelum PSBB waktu bulan masih Januari atau Februari gitu. Udah, tapi lagunya lain nih. Bukan lagu ini. Bukan lagu ini. Oke. Udah bikin konsep, udah meeting, ketemu, tapi pas ketemu terakhir tuh udah menjelang PSBB lah. Orang-orang udah mulai sebagian kerja di rumah dan lain-lain. Nah, tiba-tiba ya seperti halnya orang-orang lain lah, job semua pending. Bahkan gue juga saat yang bersamaan ada 2 klip, yang satu di cancel. Nah, tapi yang Noah ini buatin sempat ngomong kayak, Pi selama lagi nggak bisa syuting gini bisa bikin apa nih gitu loh. Oke. Nah, itu tuh ada 2 pekerjaan tuh, ada bikin Geisha juga sama Noah nih yang udah diomongin tapi ke pending. Nah, yang Geisha karena kebutuhannya video lirik, akhirnya gue bikin udah ini aja, kirim-kiriman WhatsApp aja, vokalisnya nyanyi pakai handphone, nanti gue tracing jadi. Iya. Udah kejadian tuh. Nah, Noah, yang Noah ya karena goalnya tuh video klip, bukan video lirik ya. Konsepnya harus lebih kan. Ya, dan harus ada juga. Ya, beda standar lah video klip. Cuman pada awalnya sih mereka mungkin harapannya sebatas ya udah bikin kayak pada umumnya lah, kayak video klip yang dibuat di rumah gitu-gitu loh. Gue ngerasa kayak sayangnya, maksudnya ini kan momen yang nggak keulang 2 kali, momen yang lain, maksudnya di satu sisi bisa jadi sejarah yang pahit gitu ya, tapi di sisi lain juga bisa bikin monumen gitu loh. Ya benar. Dan gue emang dari dulu selalu seneng kalau udah kejepit, guys. Atau kenapa? Selalu kalau udah kejepit tuh seneng aja gitu. Jadi kayak gue harus bikin sesuatu yang kesannya kayak klip normal, tidak indie gitu loh, apa nggak indie gitu. Ya. Tapi ada maknanya gitu loh. Nggak sih, pokoknya dia nggak mau nyerah aja gitu loh. Karya tuh kadang tercipta dengan baik ketika pressure-nya tinggi ya. Iya, gue tuh percaya gitu loh. Entah kenapa ya, kalau udah kejepit budget, kejepit waktu, kejepit situasi, misalnya kejepit jam kerja, tiba-tiba ya nggak tahu, kadang-kadang dan menjual ide-ide gila juga lebih mungkin karena di situasi yang normal mungkin ide seperti ini nggak akan diterima gitu loh, ngerti nggak lo? Setuju. Karena nggak ada meaningnya kan. Ya udah akhirnya dari ya gue nggak kepikiran juga kan, bikin kayak gini juga nggak kepikiran juga kalau situasi normal gitu. Situasi klip yang
tipikal sebenarnya sudah ada di benak gue. Nah, agak lama, tapi hilang apa Kamen Go lah. Maksud gue pengaplikasian teknik ini sebenarnya sudah ada di benak gue Kamen Go. Bentuknya aja beda. Maksudnya bentuknya mungkin nggak kotak-kotak gitu, mungkin bentuknya kayak lebih green screen, lebih apa. Udah ada. Jadi maksud gue ini secara teknis juga bukan hal baru. Nah, tapi justru malah gue berangkatnya bukan dari situ, berangkatnya dari ini gue tuh ngerasain di situasi pandemik ini, entah kenapa orang lain banyak ngeluh ya, gue tuh kok seneng. Gue juga nggak ngerti. Gue coba ngobrol sama beberapa orang, ternyata banyak juga orang yang ngerasain hal sama dengan gue gitu. Gimana ya? Senangnya tuh gini loh, bukan seneng gara-gara nggak ada jobnya, seneng karena seniman itu kan ada saatnya kerja, ada saatnya contemplating kan, menyerap kan. Berpikir, belajar gitu loh, nyerna. Selama ini gue merasa gue terlalu sibuk bekerja gitu loh. Nah tiba-tiba ada waktu yang dipaksa untuk nggak kerja, semua orang pun juga nggak kerja, jadi gue tidak merasa ketinggalan gitu loh. Terus jadi punya waktu banyak sama keluarga, punya waktu banyak buat boker lebih lama lah, mikir ngayal gitu loh. Jadi akhirnya gue kayak menemukan makna-makna aja, kayak ngerasa, ngerti gak? Ngerti kan kayak ngomongin makna gitu loh. Nah salah satunya adalah situasi lockdown ini, itu tuh kayak ada dua cerita. Lu bebas tapi terpenjara gitu, ngerti gak sih? Iya. Ada perasaan gue pada dasarnya untuk berkontemplasi lu bebas nih, untuk segala macam pikiran lu lebih, tapi aneh tinggal itu doang. Iya, gue di penjara, tapi gue lebih bebas, lebih merasa inspirasi lu segala macamnya bisa lebih lepas gitu. Itu untuk diri gue sendiri, dan gue pengen ngasih itu ke orang gitu, pengen sharingnya ke orang. Jadi gambar-gambar tragedi gue balut dengan dualisme persepsi itu loh. Jadi gue mau ngadain gambar-gambar yang orang tahu gambar ini hanya bisa diambil saat lagi lockdown, karena nggak mungkin Sudirman kosong, Jalan Kendal kosong, MRT kosong, itu nggak mungkin gitu. Kan gambar tragedi kan, kosong, sepi, gelap, malam. Tapi gue mau menghadirkan kebahagiaan di situ gitu loh. Orang kayak berkelana gitu loh, ngelihat ini seneng apa sedih sih, kayak mixed feeling sebenarnya gitu. Nah, nyarilah tekniknya. Nah, coba ngumpulin dari apa yang pernah gue buat, tekniknya gue utak-atik lah di After Effects lah, referensi bla 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 bla. Ketemulah konsep ini dan akhirnya gue buat tuh contohnya, gue kasih ke Musika. Ya sempat lama nggak ada kabar karena mungkin mereka belum ngerti kali ya. Terus gue bikin lagi lebih rapih lagi gitu, lebih detail lagi. Gue zooman lagi, gue pasangin sampai gue bikin bener-bener detail gitu. 1-2 scene. Akhirnya oke deh, akhirnya yaudah deh. Dijalanin gitu, akhirnya udah. Gue bikin dulu background-nya, karena background-nya sudah gue buat sebelum Musika ngasih approval. Ngambil gambar-gambar kosong itu, waktu kan momentum. Nah, udah nyicil lalu ya. Iya, pokoknya gue bilang, Bu Acin, itu akan gue bikin gampang syutingnya, mereka nggak akan susah. Gue udah siapin semuanya kok gitu. Ya udah akhirnya ya kejadian lah. Jadi gitu. Itu berapa lama sih, Bi? Lu proses syutingnya itu berapa lama? Syuting background itu gue sendiri syuting 1 hari malam-malam. Sendirian tuh. Lu keliling malam-malam. Beberapa footage gue beli dari orang. Ada seorang videografer namanya Bram Prasetya. Bram Aditya. Dia juga punya stok. Gue bilang, gue kayak kurang stok nih, gue bisa beli punya lo nggak? Beli. Akhirnya gue beli dari dia. Beberapa juga gue ngambil stok footage, gue beli dari internet. Gue susun dulu dari awal sampai akhir story-nya kayak apa, gue kasih teks. Di sini adegannya Ariel apa gitu loh. Gue bikin setelah editan pakai teks. Abis itu selang nyari schedule kosongnya mereka kapan, kosongnya ketemu tanggal. Abis itu udah gue ada 2 tim yang ngirim alat di Bandung ke Jakarta. Kan lu kan di Bandung kan? Iya. Jadi gue nyiapin alat dengan tripod yang udah gue setting kameranya supaya gampang, lensanya jelas. Jadi mereka tinggal pakai doang, tinggal pasang, jepret, nyambung ke Zoom, gue ngobrol di Zoom gitu loh. Gue bikin gampang. Itu mereka kan emang take di rumah lu direct dari lu berarti satu orang lu direct berarti ya? Satu ya. Satu kan dia. Jadi gue kasih seharian dari pagi jam 8 itu yang modelnya dulu si Widika sampai Boril tuh terakhir. Boril tuh jamnya malam soalnya dia hidupnya. Iya. Mulai itu jam 7-an, jam 8 lah sampai jam 2 pagi. Agak lama karena adegannya banyak soalnya. Iya. Dan emang gue bikin gampang, maksudnya gue bilang jangan pakai background apa adanya aja, karena gue pengen nunjukin amatirnya itu loh. Maksud gue kayak lo nggak perlu merhatiin belakangnya lah, udah apa adanya aja. Gue mau orang ngelihat, itu juga menjadi alasan. Emang gue yang syuting gitu ya,
Iya, gue juga sempat ada wacana bahwa akan syuting green screen karena bisa aja pakai green screen. Cuman gue bilang enggak, gue mau orang lihat itu tuh di rumah gitu loh. Ya. Gue mau orang tahu itu di rumah. Akhirnya ya udah, gue udah kasih kameranya dari zoom, ya udah kurang kiri, kurang kanan ya gitu. Dan gue ngelihatnya apa, Pi? Gue pertama ngeliat tuh saat kan sering buka YouTube sekarang nih, anjir Noah Upi Guava anjir, dan gue mikirnya gini, biasanya nih kita nih ide mau bludak nih, keren, tapi pas aplikasi biasanya jadi rendah tuh jadinya hasilnya. Tapi gue lihat lu sama yang kepikiran sama lu sama hasilnya kayaknya mes deh, keren Bi. Mungkin karena gue nganggur kali ya, jadi ini bisa all out. Itu lo kerja men, bukan nganggur, itu kan lo kerja goblok. Enggak, maksud gue gini, kalau gue di hari-hari biasa pasti satu pekerjaan itu disambi sama yang lain, ada 2 job berbarengan gitu loh. Kadang-kadang buat ngatur waktu, gue pakai editor, pakai apa. Ini kan bener-bener gue kayak ngelukis. Dari awal gue udah bikin, bahkan story itu udah gue bikin detail, pakai ketikan, adegan per adegan udah gue bayangkan, jadi mereka tinggal niruin perintah gue doang, gue gak perlu mikir gitu loh. Saat ngedit pun gue punya waktu, ya bukan punya waktu, karena deadline-nya juga buru-buru, artinya karena gak ada kerjaan lain, gak ada job lain, gue tuh siang malam tuh 2 minggu tuh, siang malam bolak-balik, total itu namanya. Total, karena gak ada lagi, ya totalitas kerja, integritas ya sebagai video maker anjir. Tapi biasanya untuk klip-klip yang lain biasa lu seribet itu juga, misalnya harus bikin storyboard, lu klik juga biasanya nih untuk klip-klip luar kondisi biasa memang gitu juga. Selalu. Cuman paling bedanya karena di kondisi biasa pasti ada aktivitas lain yang berbarengan, jadi tingkat konsentrasinya pasti beda lah. Bukan soal kerjaan juga ya, maksud gue ini kan kita dipaksa di rumah soalnya. Jadi ngerti gak maksud gue, kayak ini gue bener-bener punya 2 minggu setelah syuting, kerjaan gue bangun tidur yang edit sampai malam, tengah malam, paling bagi waktunya sama anak lah, paling tidur lagi, nerusin lagi, nggak ada istilahnya dipotong meeting atau dipotong apa, ya udah satu hal gue kerjakan, itu gue kelar tuh jam 3 pagi untuk tayang besoknya. Oke. Jadi kalau nggak tayang tanggal segitu, mungkin gue akan ngerjain terus sampai iya, karena gue bolak-balik iya, nggak kelar. Iya, tapi gue ngeliat itu salah satu itu monumen. Emang yang niat lu tadi itu kayaknya terlaksana deh. Ini emang bikin sesuatu di saat seperti ini, ketika kita selalu berpikir positif nih, emang badan kita terkurung nih, tapi isi kepala kan enggak nih, ya kemana-mana, dan lu tuangkan, dan ya jadi seperti itu, jadi monumental. Gue bilang sekarang, gue ngeliat anjir belum ada, kan orang juga mungkin ada kepikiran tapi nggak jadi ya, nggak jadi, tapi lu jadi, itu keren banget Pi. Dan di sini juga teman-teman di sini, bang itu kepot si Upi deh, gue ngefans, anjir gue ngefans sama Upi, sebel gue ngeliatnya. Gue cowok padahal ya. Iya kan cowok. Terus ini Pi, lu nggak nyanyi lagi nih? Nggak nyanyi lagi? Nyanyi gue masih. Apa? Nyanyi gue. Nyanyi bikin single gitu. Lo tau nggak salah satu kegiatan awal-awal pandemik ini saat gue udah old, hal pertama yang gue bikin tuh bikin musik. Serius lo? Serius. Gue bikin musik. Udah jadi. Gue bikin musik dan gue ngelakuin sesuatu yang nggak pernah gue lakuin. Gue nge-rap lo bayangin. Nggak ada ekspektasi. Dan lu tau nggak apa yang terjadi? Tapi lu nge-rap kayaknya nggak susah, Pi. Lu ngomongnya kan cepet. Gagap. Begitu. Triplet. Gitu. Nah, tapi sebenarnya gue bikin karena gara-gara ini aja, lagi pengen bikin musik, tahu-tahu akhirnya gue jual jadi jingle. Udah jadi. Jadi duit. Dasar emang nih bocah. Tapi gini, enggak, maksud gua lu ngeband lagi. Lu kan tahu gua tuh fans pertama, kalau fans band lu dulu, The Brur itu gua kan fans 001-nya, Bi. Lu gue bilangin lo sama itu lo, Naf lo. Lu Naf apa The Brur nih? Naf 001 juga. Pokoknya gua di setiap band yang di situ tuh gua fans 001-nya. Pilih dong, Naf apa The Brur? Tuh kan, itu lu gitu suka peta komplit lu tuh.
Ngeband gimana? Ada kepengen lagi ya? Kalau lu ngomongin kepengen, hilang tuh nggak pernah sebenarnya. Hilang tuh nggak pernah. Terus gue bilangin Uji sama Uli lah. Upi mau, gue bilang gitu. Tahu, mereka tahu. Si Edmund juga tahu. Kenapa nggak diterusin? Ku mencoba realistis aja. Yang itu dong. Dan dia ini kalau teh vokal nggak mau ditungguin, teh vokal sendiri aja. Teh vokal sendiri aja nih, mic dia sendiri, set edit udah jadi nih, vokal gue udah jadi. Mau diapain? Grogian gue. Gue grogi gue kalau ada orang. Nggak mau aja di direct. Iya nggak mau di direct juga, idealis gue. kurang lurus, apa sih kurang lurus? Kurang ini, udah. Gitu. Tapi lo ngeliat industri musik sekarang gimana sih, Bi? Gue lagi suka-sukanya. Ini ngomongin industri dalam pengertian musik itu sendiri atau musik segi ekonomi. Gue bilang lagi bagus, akan makin bagus. Gue lumayan merhatiin sih. Ini sebenarnya tidak hanya di industri musik ya, industri kreatif sebenarnya. Kita tuh lagi ngadepin arah yang berbeda, tapi orang yang bisa adapt itu tuh gila sih. Maksud gue peluangnya tuh gila banget deh. Maksudnya, lu tuh nggak lagi terikat sama protokol yang era lama lah. Maksud gue lu bisa sendiri lah, lu bisa mandiri gitu. Iya, konsepnya sebenarnya gini, secara umum ya. Dulu tuh konsepnya adalah akuisisi. Ya. Konsep gaya lama ya, label, artis, even gaya lu bikin bisnis pun akuisisi kan. Sekarang kan konsepnya adalah kolaborasi. Kolaborasi, benar. Jadi secara umum emang konsepnya berubah semuanya, termasuk industri kreatif kayak musik. Dan gue ngelihat seneng gitu. Gue ada orang tahu-tahu di Jogja misalnya, ini Jogja, pelosok mana lah, kota apalah, Kediri misalnya gitu ya, tahu-tahu buat di YouTube anjing bikin musik keren banget, bikin video keren banget. Mereka tuh misalnya tidak perlu terhubung dengan ibu kota gitu loh, bisa bikin karya yang bagus, referensi sebagus itu dipublish dan dinikmati orang dari mana aja tanpa harus terikat dengan industri di ibu kota. Gue tuh keren banget sih. Dan nggak ada tren loh sekarang, lu ngeliat nggak? Gue mikirnya sekarang lihat tuh, nggak ada tren, semuanya bisa bikin sendiri, ngupload sendiri. Jadi yang bagus ya bagus dengan trennya dia, dengan musiknya dia. Yang ini bagus dengan musiknya dia. Iya betul. Kalau salah satu itu apa? Kalau lu lihat nih, ya Kak, dunia videografi dan gua juga nih, gua di dunia audio kan. Kalau seandainya kita nggak adaptasi emang parah jadinya kan. Karena semua bisa mandiri loh gitu. Ya. Nah, semua industri gue bilang emang kita dipaksa gini. Sebenarnya proses adaptasi itu sebelumnya kita dikasih kelonggaran waktu agak lama karena agak lambat perubahannya. Nah, sejak kejadian seperti ini sebenarnya udah terjadi, cuman lu sebelumnya lebih punya pilihan untuk nggak mau ngelihat. Karena lu masih bisa hidup dengan cara yang sebelumnya. Tapi it happening already gitu loh. Pas 5 years, 7 years tuh udah kejadian sebenarnya. Tapi lu masih bisa milih mau ikut apa mau stay. Nah, sejak kejadian pandemi ini, lu dipaksa untuk tidak bisa stay kelamaan. Ya. Karena konsep dari akuisisi menjadi kolaborasi ini udah terjadi dari awal. Lo kalau perhatiin deh sejak zamannya sosial media, internet ya, tren Airbnb, tren Gojek, tren Uber, semuanya digitalize lah, online. Perhotelan lu tidak mengakuisisi sebuah gedung, tapi lu mengajak kolaborasi pemilik rumah. Ya, jadilah Red Doors ya. Kan tren Gojek juga gitu kan, lu tidak mengakuisisi sejumlah motor, tapi lu mengajak orang yang punya motor untuk bergabung, gitu loh. Emang trennya ke arah sana. IO pun IO besar udah pecah, jadi IO kecil gitu. Kolaborasi bentuknya. Benar. Dan gua sepakatnya gini, satu lagi yang lu bilang tadi, selama 3 bulan atau 4 bulan sekarang tuh ada percepatan tuh. Harusnya mungkin kalau seandainya nggak terjadi, ini percepatan. Lu lihat aja semuanya kita udah terbiasa dengan online tuh. Iya. Bini gua aja beli daster, nggak mau lagi ke pasar baru kan. Dia cek online lebih murah, lebih cepat lagi kan. Dia juga nggak perlu capek-capek parkir sana sini kan. Kalau sananya pergi kan parkir waktu. Kalau ini cek, klik, udah, ada tunggu aja. Paling besok juga datang. Nah, kalau seandainya emang kita beberapa yang berhubungan itu tidak beradaptasi, emang
bakar parah. Ya sekarang kalau obrolan ini nih kita omongin di bulan Oktober tahun lalu, Ya. ada nggak opsi untuk ngelakuin secara online? Nggak ada. Kalau nggak gue ke Bandung, lu ke Jakarta, aja itu pilihannya. Saat misalnya, kita pakai Zoom aja, apaan tuh? Nggak mau ah, gitu. Pasti akan ada penolakan. Sekarang mak-mak anak SD pakai Zoom loh, edan ya. Sekolah segala macam. Sekolah yang nggak biasa jadi terpaksa harus bisa. Ini akan merubah banyak hal loh. Iya benar. Gue tuh berprediksi ya. Sebenarnya terjadi sebelum pandemi, gue udah mencoba untuk, karena gue punya anak kali ya. Punya anak, gue coba membayangkan masa depan seperti apa yang akan anak gue alami gitu ya. Gue memprediksi bahwa sebenarnya kita nih, generasi kita nih, adalah generasi terakhir yang hidup di dalam sistem. Tapi itu kan dibangun berawal dari revolusi industri zaman dulu nih. Muncullah sistem perburuhan. Muncul sistem perburuhan, akhirnya muncul sekolah. Sekolah tuh artinya mengkotak-kotakan orang sesuai skillnya. Bukan lagi generalis nih. Karena di era sebelumnya, lu kalau ngomongin misalnya Ibnu Khaldun atau ngomongin Plato atau ngomongin apa, mereka tuh bisa hari ini ngelukis, besok bikin buku tentang kimia, besok lusa bikin buku filsafat gitu loh. Iya kan? Sejak revolusi industri, manusia itu dipaksa untuk hanya memahami satu hal. Tompi aja dokter sama nyanyi aja dibilang aneh. Iya. Padahal emang apa gitu. Dulu gue ngeband sambil bikin klip dibilang aneh gitu. Sama-sama seni loh padahal gitu loh. Nah, kita adalah generasi terakhir nih yang jadi artinya yang seperti perubahan itu ini. Iya, jadi artinya perubahan ini tuh nggak hanya mengacu ke industri, mengacu ke sistem pendidikan. Orang udah mulai melek mata sama namanya homeschooling sekarang. Benar banget homeschooling, operasinya gila-gilaan. Orang mulai melek mata tentang ngapain gue kuliah jauh-jauh di Harvard lah di mana. Orang udah mulai melek mata soal nggak mau jadi pegawai, gue ngapain jadi pegawai? Tiap hari 9 to 5 di sebuah gedung jadi robot. Udah banyak merubah hal-hal gue ngelihat. Nah, tinggal ya itu dia gue bilang teori evolusi yang bertahan adalah yang bukan yang paling kuat, yang paling bisa beradaptasi lah. Dan pandemi ini sebetulnya titik kulminasi nih, salah satu titik balik ya. Salah satu, iya. Salah satu titik balik orang berubah karena emang harus orang bilang 4.0, 5.0 apa yang kayak gitulah emang akan terjadi. Dan nanti kita bicara mungin cuman image lu ya istilah tuh ya kayak film lah. Robot itu jadi sesuatu, jadi something ya. Sekarang dengan artificial intelligence itu kan robot juga udah punya feel kata dia sampai segitunya kan. Iya benar. Iya bisa disimulasikan lah. Bisa disimulasikan. Terus kalau di dunia video sendiri gimana? Video klip sendiri lo merasa ada ancaman atau gimana nggak, Bi? Karena orang udah bisa bikin sendiri nih semua nih. Gue tuh bukan orang yang takut sama perubahan sih sejujurnya. Oke. Gue bahkan gue kadang-kadang orang yang terlalu gembira perubahan. Mungkin agak kebalik gitu. Karena gini loh, namanya persaingan ya pasti ada lah. Tapi maksud gue kalau kita ngelihat dari sisi yang negatif gitu ya pasti lo gak akan ada habisnya, hidup lo gak akan pernah tenang. Tapi gue ngeliat justru ini menggembirakan gitu. Karena peluang untuk berkolaborasi lebih besar karena banyak orang yang punya skill yang bagus-bagus. Udah gitu namanya rezeki ya maksud gue. Ya. Poinnya kan kalau seandainya kita pola pikirnya masih lama yang masih akuisisi emang orang akan merasa kesaingan, tapi kalau polanya kolaborasi itu jadi lebih menyenangkan. Betul. Ini masalah mindset. Lo ngelihat temboknya atau pintunya, nah gitu loh. Ngerti ya. Dan nyokap gue selalu bilang burung di langit aja. Ada patah Arab nih, karena gue orang Arab nih. Nyokap gue selalu cerita. Burung di langit aja ada yang ngasih makan, kasarnya gitu. Ada patah kayak gitu. Kalau rezeki nggak akan kemana? Rezeki nggak akan kemana. Justru malah gue sejak jadi kalau lo melihat dari mindset yang bentuk kolaborasi, persaingan adalah hal yang menggembirakan sebenarnya. Contoh nih ya, gue bisa kasih sampel nih. Contoh nih, dunia video klip ya paling gampang. Masa-masa keemasannya kan terjadi di masa-masa justru saat ada persaingan dalam pengertian ada award VMI. Iya benar. Semua nama dapat pamor yang sama, tidak ada yang bisa ngumpet. Ya. Artinya kan persaingan makin ada apa? Orang berlomba-lomba, saling bersaing, industrinya sehat, harga pun baik. Oke. Tapi justru
Iya kan? Maksud gue tidak berarti persaingan itu berimbas pada turunnya harga, malah kebalik. Kalau barang yang kita buat makin bagus, dalam pengertian persaingannya sehat kan, persaingan karya ya, Ya, harga pasti lebih tinggi. naik, pasti naik. Itu bisa Ya, menghidupi banyak orang kok gitu. Dan terkadang dengan kondisi seperti ini, kita emang lebih serius ke karya daripada embel-embel lain kan jadinya. Akhirnya mau nggak mau, itu mindsetnya. Maksud gue, ya bukannya harus sebegitu ya, kita kan seniman. Iya nggak sih? Iya, emang harusnya begitu. Iya, maksud gue kayak dikembaliin ke hakikatnya aja, lu bikin ini apa tujuan lu? Ya itu seniman bikin karya. Ya. Ganteng banget lu, Wi. Aku saya. Untung gue cowok, Wi. Aduh, parah. Wah, nih. anak gue 4, sorry ya. Sorry. Kemarin udah bikin klip lagi katanya, yang baru. Kerja udah mulai normal lagi nih atau gimana? Ya, mulai. Udah mulai normal lagi ya? Cuman ini ya itu kembali lagi, maksud gini, bentuk adaptasi itu harus dibuat dengan kesadaran kayak gini. Gue menyadari bahwa setiap konsep yang gue bikin harus konsep yang tidak bisa melibatkan orang terlalu banyak. Jadi gue bikin tuh kayak syuting paling yang berlima, berenam, paling banyak 10 orang krunya misalnya. Dulu kan gede banget, bisa 30, 40, 50. Iya. Jadi mau gak mau sekarang ya kita harus lebih menguasai teknologi untuk bisa lebih ringkes gitu loh. Kayak gue jujur ya, gue kan orang yang belajar dari generasi sebelumnya nih, filmmaking nih, yang kamera gede, lampu pun gede-gede, satu lampu aja bisa 3 orang yang angkat, tripod gede-gede gitu. Jadi satu kali produksi itu bisa sampai 50 orang krunya gitu loh. Tapi karena situasi ini juga memberikan ke gue sebuah kesadaran bahwa sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sama, lu bisa kok dengan cara yang lebih sederhana. Lampu-lampu sekarang udah pada simple ya, LED light udah pakai. Ya. Enteng lah, lu bisa satu orang angkat 3 lampu bisa. Kamera pun juga nggak yang gede-gede lagi juga, ya. Kecil-kecil udah oke. Tapi kan malah ada yang bikin pakai handphone kan? Bisa banget. Kan sebelumnya ini loh, ada pastilah orang ada penolakan untuk syuting yang kelihatan grande gitu, kru yang banyak. Tapi gue ngelihat itu dia, kita tujuannya apa sih kan hasil. Jadi sebenarnya prosesnya tidak masalah, mau dengan cara apapun juga selama hasilnya emang kita udah. Jadi fokus sama asal gol aja proses. Iya. Dan udah bisa banget. Maksudnya udah bisa banget. Gue bahkan malah penasaran nih. Kayaknya kalau ini bisa gue lewatin, mungkin gue akan coba challenge diri gue untuk misalnya bikin film dengan kru yang kecil, indie misalnya gitu loh. Tapi nggak tuh kayak ngelawan ngedobrak ini aja. Kebiasaan yang seharusnya orang bikin film terus begini. Nggak gitu kok, bisa pengen gitu ya. Iya. Kayaknya sih bisa sih harusnya. Cuman ya nggak tahu lah, we'll see lah kedepannya kayak gimana. Bisa lah. Kalau lu gue yakin bisa. Lu kan gila, Bi. Emang dari dulu juga gila gue. Sama kayak lu. Yang bedanya lu gila lulusan ITB. Gila lu beda nih. Gue dari sakti beda level gue mah. Jauh lah gue di bawah, lu di atas. Lu kan kampus reformasi men. Yoi, lumayan. Menang sejarah dikit. Menang sejarah. Walaupun yang demo kampus gue. Gue masalah punchline-nya di momen yang tepat. Oh iya. Punchline. Ini masalah punchline. Iya. Pintar ngambil momen ya. Yo itu dia Trisakti the best. Nyalip set gitu kan. Nggak ikut bikin. Itu lagi nih. Kalau musik nih intro song 1 pre-chorus nggak ikut nyanyi. Iya. Pas ref nyanyi gitu kan. Iya. Ambil mikrofon teriak. Ini thank you banget nih. Sebetulnya banyak lagi yang bisa kita obrolin nih. Tapi ini kalau begini kan waktunya juga terbatas nih. Lu kemarin ke Bandung, gue pengen banget lu mampir, tapi ya gue inilah, maksudnya tuh gue menjadi acara keluarga, kita maklum lah, pasti ribet lah. Tapi lu, sorry banget. Seneng banget lu mau beginian. Sorry banget ya, bener-bener gak sempet gue asli. Iya, gue tahu itu. Sini. Gue juga pernah gitu, udah janjian sama teman. Ya nggak mungkin ya, istilah tuh, apalagi sama keluarga serba salah yang gitu kan, nggak bisa mastiin janji. Tapi thank you banget loh, my bro. Sama-sama. My bro. Sama-sama. Panjang lagi. Nah, ntar kalau lo ke Bandung mampir ya. Kita berapa lama sih nggak ketemu? Lama loh kita nggak ketemu.
Udah, terakhir tuh tahun 2014-an kalau nggak salah. Enggak lah, 2015-an lah. Gua ada 2015-an iya. Gua ke tempat 5 tahun lu. yang lalu loh. Gua ke tempat lu, terus lu mau syuting di sini, nelfon gua lu, katanya mau naruh barang di kana atau habis itu nggak tahu, nggak jadi, tahu-tahu udah selesai syutingnya. Gue sering kayak gitu kok. Iya. Sering kayak gitu. Ya, gua pikiran harap maklum aja. Udah maklum dari dulu. Jadi, thank you banget, salam sama keluarga Pi. Sama juga Papa, sama Papa. Sehat alhamdulillah, ya? Sehat alhamdulillah. Itu Blok S tempat itu tuh Pi. Semuanya kepala berkumpul waktu itu tuh. Nah, lu kalau dulu kan sering makan di Bakti tuh, nasi goreng kambing kan. Ya. Nah, lu kalau ke Jakarta mampir ke kafe gue dong. Oh, ada kafe lu sekarang? Ada kafe gue. Jadi gue buka kantor sama kafe barengan. Apa kafenya? Coffee shop. Namanya Busy Beans. Busy Beans. Pasti gue datang sana deh. Kacang sibuk. Ada nasi goreng kebuli. Pasti. Kalau masakan apalagi diturunin sama Bapak Abdullah itu anjir. Edan. Tapi lu jangan jahil lagi sama bokap lu ya. Enggak, udah baik akur gue udah. Oke, salam buat semua Bi. Thank you sekali nih. Semoga ini berdampak bagus lah dan stay safe, oke? Ya lu juga ya, semua juga ya buat tim Kana Musik. Sini, bro. Sekarang siapa sih tim lu? Gue ngikutin lagi. Nih Roy. Roy, siapa lagi? Ada Sahdan itu ketua OSIS studio lah. Oke. Ada ini. Lama-lama hilang semua. David udah nggak ada. Upi nggak ada. David masih. Guspur. David kan di Niji, Guspur di 420. Si Upi kembaran lu itu sekarang tuh bisnis clothing. Tapi sering kesini. Kemarin sempat ngumpul. Ruli itu kemarin bikin yang kacamata dari kayu. Oke. Keren. Oke, terus Roy tadi itu panas dalam, drummer panas dalam tuh. Oh, dia panas dalam. Oh, wah. Lagi gitu. Si Opik, lu ingat nggak Opik sama Lucy yang kecil-kecil tuh, Coy? Ingat. Opiknya udah bikin dia jadi apa namanya yang kopi itu barista. Itu barista keren loh, jadi juri segala macam. Iya. Oh gitu. Nah, cobain kopi gue dong, dinilai dong ntar. Iya, nanti gue bawa rombongan lah ke sana, Bi. Nah, boleh. Ya. Dan lu sebagai orang Padang masih bertahan di industri musik nih? Nggak mau lebih concern ke clothing, ke konveksi? Clothing kan udah, sebagai darah Padangnya konveksi kan masih. Kan gue udah bilang dari dulu, lo Padang gak akan jauh-jauh deh kalau nggak buka restoran, konveksi, bener kejadian kan? Lu juga, akhirnya bukan restoran juga. Ya. Ya udah ntar gue mampir deh ke Jakarta, gue mampir kalau lu ke Bandung mampir ya. Gue dalam waktu dekat nih ada, emang kan kemarin belum bisa ke Jakarta, sekarang mau ada rencana ke Jakarta lihat mau kapan? Di Tangerang? Tangerang kan? Di Pondok Kelapa. Oh, Pondok Kelapa ya. Pondok Kelapa. Ntar gue mampir dulu deh. Ya? Siap. Oke. Pi, thank you banget Pi. Salam sama dulur sama tim semua. Thank you sekali. Yo, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, brother. Ketemu lagi di Kepot. Karena musik podcast selanjutnya. Dadah. Dah. Ini list nih.